Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati dan kami muliakan, kami kembali hadir menemani Bapak dan Ibu dalam sebuah laporan penting yang disampaikan dengan gaya siaran berita resmi. Informasi ini kami susun secara hati-hati, tenang, dan penuh tanggung jawab, khusus untuk para pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Laporan ini bukan sekadar kabar singkat atau potongan informasi, melainkan penjelasan utuh yang diharapkan dapat memberi kejelasan, ketenangan, dan rasa aman. Insya Allah, apa yang kami sampaikan patut disimak sampai akhir karena menyangkut hak dan kepastian yang selama ini dinantikan. Pemirsa sekalian, dalam beberapa bulan terakhir, ada satu persoalan yang terus muncul dan menjadi pembicaraan luas di kalangan pensiunan, baik di kota besar maupun di daerah. Persoalan tersebut adalah kepastian pencairan rapel pensiun serta realisasi kenaikan hak pensiunan. Isu ini tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga menjadi sumber harapan sekaligus kecemasan. Banyak pensiunan yang mengaku hampir setiap hari mengikuti perkembangan berita, berharap ada penjelasan yang benar-benar bisa dipegang. Di berbagai kesempatan, para pensiunan menyampaikan perasaan yang hampir sama. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak menuntut pencairan yang tergesa-gesa, yang terpenting adalah kejelasan. Ada pula yang merasa lelah dengan informasi yang berubah-ubah. Hari ini terdengar kabar baik, keesokan harinya muncul kabar sebaliknya. Kondisi ini tentu tidak mudah, terlebih bagi pensiunan yang mengandalkan penghasilan pensiun sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemirsa yang kami muliakan, bagi para pensiunan, rapel dan kenaikan pensiun bukan sekadar angka. Hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ada pensiunan yang harus mengatur ulang anggaran karena biaya kesehatan yang meningkat seiring usia. Ada yang ingin membantu anak dan cucu, tetapi memilih menunggu kepastian agar tidak salah perhitungan. Bahkan, ada pula yang menunda perbaikan rumah sederhana karena masih berharap rapel dapat segera dimanfaatkan. Cerita-cerita seperti ini menunjukkan bahwa kepastian informasi memiliki nilai yang sangat besar. Berikut ini kami sampaikan gambaran menyeluruh mengenai posisi proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun sebagaimana dijelaskan secara resmi oleh pihak-pihak terkait. Penjelasan ini menjadi penting agar Bapak dan Ibu tidak lagi bergantung pada kabar yang tidak jelas sumbernya. Inti dari penjelasan resmi tersebut adalah bahwa proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun tetap berjalan, tidak ada pembatalan, tidak ada penghentian, dan tidak ada pengabaian terhadap hak pensiunan. Namun, proses ini memang harus melalui tahapan administratif yang panjang dan tidak bisa disederhanakan secara sepihak. Pemirsa sekalian, ketika kebijakan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara aktif diumumkan, wajar jika banyak pensiunan berharap kebijakan tersebut langsung berlaku bagi mereka. Harapan ini sangat manusiawi, karena pada dasarnya pensiunan adalah bagian dari aparatur negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Namun dalam sistem keuangan negara, mekanisme penyesuaian gaji ASN aktif berbeda dengan mekanisme penyesuaian pensiun. Perbedaan inilah yang seringkali tidak dipahami secara utuh dan akhirnya menimbulkan kesalahpahaman. Dengan izin Allah, penjelasan mengenai hal ini kini disampaikan dengan lebih terbuka. Pihak pengelola pensiun menegaskan bahwa sejak awal mereka telah melakukan berbagai persiapan teknis. Persiapan tersebut mencakup simulasi rapel dan perhitungan kenaikan berdasarkan golongan terakhir, pangkat, masa kerja, serta kategori penerima pensiun. Artinya, dari sisi perhitungan dan sistem internal, kesiapan sudah dibangun sejak lama dan bukan baru dimulai belakangan ini. Namun demikian, kesiapan teknis saja tidak cukup untuk melakukan pencairan. Setiap pembayaran rapel dan kenaikan pensiun harus memiliki dasar hukum dan pengesahan anggaran dari pemerintah pusat. Proses pengesahan inilah yang memerlukan waktu, karena harus memastikan bahwa seluruh perhitungan benar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini dapat dijalankan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara secara keseluruhan.
Pemirsa yang kami hormati, perlu dipahami bahwa penerima pensiun di Indonesia sangat beragam. Tidak hanya pensiunan aparatur sipil negara pusat, tetapi juga pensiunan aparatur sipil negara daerah, pensiunan Tentara Nasional Indonesia, pensiunan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta janda dan duda pensiunan. Masing-masing kelompok ini memiliki ketentuan dan skema perhitungan yang berbeda. Seluruh data tersebut harus dikumpulkan, diselaraskan, dan diverifikasi secara nasional. Proses ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pembayaran, baik berupa kekurangan maupun kelebihan. Dalam penjelasan resmi juga disampaikan bahwa jumlah penerima pensiun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak pegawai negeri, prajurit TNI, dan anggota Polri yang memasuki masa purna bakti dalam periode yang relatif berdekatan. Kondisi ini berdampak langsung pada total anggaran pensiun negara. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar kebijakan kenaikan pensiun dapat dilaksanakan dengan tertib dan berkelanjutan. Berikut ini kami jelaskan secara sederhana tahapan proses yang telah dan sedang berlangsung. Pertama, dilakukan perhitungan awal oleh pengelola pensiun berdasarkan kebijakan kenaikan yang berlaku. Kedua, data tersebut dicocokkan dengan data kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan jumlah penerima sesuai. Ketiga, dilakukan validasi ulang untuk menghindari data ganda atau kesalahan kategori. Setelah seluruh tahapan ini selesai, barulah angka final disusun dan diajukan ke tahap pengesahan terakhir. Alhamdulillah, berdasarkan penjelasan terbaru, proses sinkronisasi dan validasi ini telah memasuki tahap akhir. Angka-angka yang diperlukan telah dirapikan dan tidak lagi berada pada tahap perhitungan awal. Ini menjadi kabar yang menenangkan bagi banyak pensiunan, karena menunjukkan bahwa prosesnya sudah jauh berjalan dan bukan sekadar rencana di atas kertas. Pemirsa sekalian, kementerian terkait juga memberikan penegasan penting. Isu yang menyebutkan bahwa kenaikan pensiun dibatalkan atau rapel tidak akan diberikan dinyatakan tidak benar. Kenaikan tetap berjalan sesuai ketentuan dan rapel tetap menjadi bagian dari hak pensiunan. Namun, setiap kebijakan anggaran negara harus melalui prosedur hukum dan keuangan yang ketat. Prosedur ini dibuat untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa seluruh pembayaran dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Dalam berbagai kesempatan, para pensiunan juga menyampaikan pandangan dan pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahwa selama ada kejelasan proses, mereka siap menunggu dengan sabar. Ada pula yang berharap ke depan sistemnya bisa lebih sederhana agar pensiunan tidak lagi menunggu terlalu lama. Pendapat-pendapat ini mencerminkan kedewasaan dan pemahaman para pensiunan terhadap proses yang sedang berjalan. Pemirsa yang kami muliakan, pemerintah juga menjelaskan bahwa dinamika ekonomi nasional menjadi salah satu pertimbangan penting. Perubahan harga kebutuhan pokok, tekanan inflasi, serta penyesuaian prioritas anggaran harus diperhitungkan secara cermat. Meski demikian, komitmen untuk menjaga kesejahteraan para pensiunan tetap menjadi perhatian utama. Ketika pengelola pensiun menyatakan siap mencairkan begitu perintah resmi diterbitkan, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dari sisi pelaksanaan. Dengan demikian, posisi proses saat ini berada pada tahap pengesahan terakhir. Inilah alasan mengapa belum ada tanggal pencairan rinci yang diumumkan ke publik. Namun, seluruh target waktu administratif yang digunakan dalam perencanaan telah diseragamkan menuju 20 Desember sebagai batas acuan. Tanggal ini digunakan sebagai patokan administratif tanpa mengaitkannya dengan hari tertentu saat ini. Bagi banyak pensiunan, penjelasan seperti ini memberikan ketenangan tersendiri. Ada yang mengaku akhirnya bisa menyusun kembali rencana keuangan keluarga dengan lebih tenang. Ada pula yang merasa lebih yakin untuk menunda keputusan besar sambil menunggu proses diselesaikan secara resmi. Kepastian bahwa proses berada di tahap akhir dirasakan jauh lebih menenangkan dibanding kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Pemirsa sekalian, dalam laporan ini juga disampaikan bahwa pemerintah sedang memikirkan perbaikan sistem di masa mendatang.
Salah satu gagasan yang berkembang adalah integrasi yang lebih baik antara sistem gaji ASN aktif dan sistem pensiun, agar penyesuaian di masa depan tidak lagi memakan waktu lama. Namun untuk saat ini, mekanisme lama masih digunakan sehingga proses manual dan verifikasi berlapis tetap diperlukan. Taspen juga kembali mengingatkan agar para pensiunan tidak mudah percaya pada pesan berantai yang mengatasnamakan lembaga resmi dan meminta data pribadi. Semua informasi resmi hanya disampaikan melalui saluran resmi. Data pensiunan telah melalui beberapa lapis pemeriksaan sehingga keamanannya tetap terjaga dengan izin Allah. Jika kita melihat dari sisi yang lebih luas, kenaikan pensiun ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu pensiunan, tetapi juga pada perekonomian masyarakat. Para pensiunan adalah kelompok yang aktif berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika rapel dan kenaikan diterima, perputaran ekonomi di lingkungan sekitar ikut bergerak, mulai dari pasar tradisional hingga usaha kecil. Menjelang akhir laporan ini, kami sampaikan satu kesimpulan penting dengan penuh kehati-hatian. Proses pencairan rapel dan kenaikan pensiun telah berada di tahap akhir. Seluruh tahapan utama hampir selesai, dan kini tinggal menunggu keputusan final sebagai dasar hukum pencairan. Dengan acuan waktu yang telah diseragamkan menuju 20 Desember, para pensiunan kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menunggu dengan tenang. Insya Allah, hak yang selama ini dinantikan akan terrealisasi dengan tertib dan sesuai ketentuan. Kesabaran Bapak dan Ibu bukanlah penantian yang sia-sia, melainkan bagian dari proses yang sedang diselesaikan dengan penuh kehati-hatian. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu pemirsa yang telah setia menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kesabaran, dan ketenangan hati kepada kita semua. Tetaplah berharap dan bersabar, karena setiap hak dengan izin Allah akan sampai pada waktunya. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol suka, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Kami akan terus menghadirkan laporan-laporan resmi dan terpercaya dalam siaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.